Jonathan Christie berhasil meraih gelar Denmark Open 2025. Di final turnamen Super 750 ini, Jonathan Christie berhasil mengalahkan Shi Yuqi lewat 3 set. Banyak badminton lovers Cina yang tidak menyangka atas kekalahan pemain andalan mereka. Berstatus sebagai ranking 1 dunia, seharusnya Shi Yuqi bisa mengalahkan Jonathan Christie. Berikut komentar. Jonathan memenangkan kejuaraan lagi, ini sangat menjijikan. Jika tidak bisa mengalahkan Jonathan, kenapa kamu bilang Jonathan menjijikan? Apa kamu mau meniru Axelsen? Apanya yang menjijikan? Kemenangan dan kekalahan itu biasa pada sebuah pertandingan. Zhou belum pernah menang kejuaraan selama 1,5 tahun di turnamen level tinggi. Jonathan memiliki potensi tertinggi di dunia bulu tangkis saat ini. Saya tidak benar-benar memuji Jonathan. Dia punya segalanya. Dia punya kekuatan fisik yang cukup. Namun, yang abstrak adalah kondisi Jonathan didasarkan pada poin. 1 poin adalah Chen-Long dan poin berikutnya adalah net. Saya pikir sangat abstrak bahwa dia tidak mencapai hasil maksimal. Jojo sangat kuat ketika dia dalam kondisi baik dan memiliki mentalitas yang stabil. Jonathan memang lebih baik kalau tidak membuat kesalahan, tapi dari segi batas, saya kira Li Shifeng masih lebih baik. Benar sekali. Saya sungguh tidak mengerti mengapa Jonathan begitu abstrak. Keterampilan Zhou jauh lebih unggul dibanding yang lain, dan serangannya juga jauh lebih kuat. Kecuali pertandingan melawan Axelsen, Jonathan memiliki rasio kemenangan yang sangat tinggi. Setidaknya rasio kemenangannya adalah 50-50, tetapi ia tidak dapat tampil maksimal dalam pertandingan besar. Keterampilan dasar yang komprehensif, tanpa kelemahan dalam menyerang maupun bertahan. Gaya tradisional Indonesia yang halus di net, lapangan depan dan belakang bergerak cepat, dan sulit untuk menahan diri tanpa medali dalam kompetisi ini. Shi Yuqi membuat terlalu banyak kesalahan dan tidak dapat mengimbangi kecepatan Jonathan. Untungnya, meskipun Jonathan ada kesalahan-kesalahan fatal di babak kedua, Shi Yuqi juga melakukan banyak kesalahan saat masuk ke babak kedua. Meskipun tidak sebanyak Jonathan, stabilitas Jonathan tidak sebaik Shi Yuqi sehingga kesalahan Jonathan dianggap wajar, tetapi tidak sebaik saat ia bermain melawan Nara dan Li Shifeng. Setelah mengalahkan Lanier kemarin, Jonathan tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat foto-foto saudari Yu. Di game pertama, Jonathan kalah 21-13 dari Shi Yuqi. Bahkan setelah menang melawan Lanier, Jonathan kalah di babak pertama dan tapi kemudian Jonathan bangkit dengan lebih kuat. Jonathan berdarah murni, dia bisa mengalahkan Shi Yuqi dan menjadi juara. Jonathan mengeluarkan kecepatan penuh seperti kijang. Di game ketiga Jonathan terlalu kuat. Tarikan dan bantingan Jojo di game kedua sempurna. Shi Yuqi paling takut melawan Master Lob yang komprehensif, seperti Sonny, Chen Jin, dan Jonathan murni. Shi Yuqi membuat terlalu banyak kesalahan dan kurang beruntung. Ketika Shi Yuqi hanya tertinggal 1 poin, ia kembali membuat serangkaian kesalahan. Saya tidak bisa mengatakan Shi Yuqi sebanding dengan Jojo, tetapi bermain melawan Shi Yuqi membutuhkan banyak energi dan pengondisian dari Shi Yuqi. Ada selisih level antara Jonathan dengan Shi Yuqi, tetapi jika tidak terlihat dalam pertandingan langsung, berarti dia musuh bebuyutan. Kamu bisa memeriksa apakah dia setara dengan banyak pemain kelas 2. Jika Shi Yuqi menang, berarti Zhou sedang tidak dalam kondisi prima. Tetapi jika Jonathan kalah, berarti Shi Yuqi memang tidak bisa mengalahkannya.